Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu buat teman-teman sahabat tani. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keadaan murah rezeki. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kali ini saya kembali akan mengupdate perkembangan CMK kita yang beberapa minggu yang lalu sudah saya post saya terakhir itu, upload saya terakhir tentang perbandingan CMK akar dan sios dan igotapi. Ini untuk tanaman saya ya, bukan untuk secara keseluruhan, ataupun saya bukan menjelek-jelekkan salah satu produk, tapi ini adalah yang saya budidayakan. Artinya kemarin saya separuh menggunakan bibit varietas CMK akar, yang separuh menggunakan igotapi. Ini udah finish ya, udah habis semua. Sebenarnya kemarin ini buahnya masih banyak, cuman dikarenakan kondisi di Kabupaten Rokan Hilir dan Riau, khususnya ya Riau, itu seperti kita ketahui bersama, hujan yang nggak ada hentinya, sehingga semua wilayah Riau ini kondisinya dalam keadaan banjir. Tapi alhamdulillah untuk lahan kita tidak terkena banjir, cuman memang hujan tiap hari sehingga cabai saya sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan. Kalau buah masih banyak kemarin, kalau kita rawat masih bisa menghasilkan, apalagi dengan harga saat sekarang ini ya bisa dibilang ya sedang lah. Cuman karena memang hujan setiap hari di sini untuk Riau, Kabupaten Rokan Hilir, hujannya itu satu hari 3 kali rata-rata, jadi tidak lagi bisa merawat ataupun menyemprot. Jadi baik teman-teman ya, sahabat-sahabat semua, jadi ini kemarin untuk hasilnya, kesimpulannya tentang perbandingan CMK akar dan CMK igotapi dari kapal terbang. Untuk di lahan saya ini yang saya tanam ini, jadi begini, kalau memang dia hanya mengambil buah pertama ya, dia lebih baik igotapi, karena igotapi tadi buahnya bobot bagus, kelebatan juga jarang busuk. Sedangkan akar ini banyak mengalami seperti yang saya videokan kemarin, banyak mengalami kebusukan. Tapi ya sahabat-sahabat, ada plus minusnya dia. Plus minusnya, kalau untuk buah kedua dia nggak tahan pula igotapi ini. Igotapi nggak akan tahan dia. Artinya buah kedua, buahnya itu rupanya banyak terserang patek. Dan pateknya itu lebih ngeri lagi dari akar. Kemudian untuk bunganya, perkembangan juga lebih baik akar. Terkadang kita kan ingin mengambil periode pertama seperti kawan-kawan kita di Indrapura ya, ataupun Desa Lubucu, itu nggak ada lagi periode kedua, 2 bulan panen habis, selesai, cabut tanam lagi. Jadi mungkin kalau daerah kami sini rata-rata kita masih mengandalkan buah kedua. Jadi kalau untuk buah keduanya, akar ini memang lebih bagus lah kalau menurut saya. Untuk buahnya masih, kelebatannya masih bagus, apalagi kalau dia memang cukup perawatan. Sedangkan igotapi kemarin di lahan saya ini tidak lagi mampu, selain banyak keriting juga banyak mengalami patek. Jadi itulah sahabat-sahabat ya, sekilas saya ini bukan secara umum ataupun secara keseluruhan, tapi ini yang terjadi real fakta di lahan saya. Jadi ini sahabat-sahabat ya, ini posisinya sudah kita cabut semua, total sudah kita cabut.
Ini sekarang ini akan saya coba dengan budidaya semangka non biji, karena saya tanam cabai merah lagi, sepertinya habis lebaran saja. Jadi untuk daripada kosong, saya akan mencoba menanam semangka biji. Ini hanya saya ambil 2 baris ya sahabat-sahabat. Saya ambil 2 baris, kemudian itu rumputnya dibabat seperti yang sahabat-sahabat tani lihat ya, dilakukan pembabatan. Ini yang udah siap dibabat, ini masih separuh ya, karena ini belum. Mursanya semua dibersihkan. Ini mursanya juga belum dibersihkan ya. Setelah dilakukan pembabatan, ini dia. Itu dia kondisi yang belum dibabat ya. Tuh, ini juga belum dibabat. Tinggal sedikit lagi. Mungkin ada sekitar 4 bedeng lagi. Jadi setelah dibabat, kita lakukan pelubangan seperti ini dia. Ini menggunakan cangkul, kita lubang tengah. Terus lanjut. Kita lubang tengah seperti ini ya. Ini rumputnya kita biarkan saja. Ini juga batang-batang cabai untuk sementara kita biarkan saja untuk nanti untuk lapisan buah semangka. Nah, ini rumputnya juga kita biarkan saja, hanya kita babat di atas bedengan ya sahabat-sahabat ya. Nanti setelah itu ini akan kita masukkan pupuk kompos organik ya. Ini semua tengah kita isi dengan kompos organik. Setelah kita isi dengan organik, nanti kita kasih dolomit, kemudian pupuk kimianya ya. Untuk colok-colok kimianya kita pakai juga, walaupun katanya sebagian kawan-kawan bilang kalau bekas cabai itu nggak perlu, tapi tetap kita kasih lah untuk nutrisi lagi. Baru kita siram dengan antibakteri. Antibakterinya mungkin itu bermacam-macam produk ya, artinya dengan trichoderma. Kemudian saya siram juga dengan campur dengan pembenah tanah ataupun dengan sejenis asam humat yang sudah saya pesan ya. Setelah itu baru kita cacah menggunakan multipator ataupun jetor mini ya. Tengahnya kita jetor gini ya, kita cacah semua biar menyatu. Baru kita rapikan gulutan, kita rapikan bedengan. Setelah kita rapikan bedengan, bila memungkinkan kita semprot lagi dengan itu tadi, dengan antibakteri ataupun trichoderma. Kita semprot lagi, baru kita tutup mulsa. Ya. Saya rencana ini tanya sama kawan-kawan ya, menggunakan bibit apa. Banyak juga kawan-kawan ngasih perbandingan, plus minusnya sama varietas itu. Ada yang keunggulannya di buah tapi sulit perawatan, ada yang perawatannya mudah, juga buahnya tidak terlalu besar. Tinggal nanti saya mana yang akan saya pakai. Jadi itulah sahabat-sahabat tani ya, tentang kondisi lahan saya sekarang ini. Ini tanggal 26 sampai 27 ini ya, hari Sabtu ya, kalau nggak salah mungkin tanggal 27 Januari tahun 2024. Itulah sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan kondisi perkembangan lahan saya ya. Mudah-mudahan kita semua terus berkarya, pantang menyerah, tetap berusaha demi untuk anak dan cucu kita, demi masa-masa depan anak-anak kita dan istri kita tercinta. Baiklah sahabat-sahabat, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin teman-teman yang ahli-ahli semangka non biji ya, bisa ditambahkan di kolom komentar untuk memberikan satu masukan sama saya, karena saya juga masih dalam keadaan belajar. Tapi insya Allah namanya tani nggak jauh beda. Yang penting pengolahan ini kita maksimalkan. Terima kasih.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.